Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar 7 pusaka sakti di tanah Jawa. Tujuh pusaka sakti di tanah Jawa. Kehidupan masyarakat zaman dahulu, khususnya di tanah Jawa, tak bisa dilepaskan dengan keberadaan pusaka. Selain sebagai alat untuk senjata pertahanan diri, keberadaan pusaka akan juga dipercaya mampu meningkatkan pamor pemiliknya. Pusaka keramat milik pendekar-pendekar tanah Jawa kala itu tak asal dibuat begitu saja. Serangkaian ritual dan sesaji kudu dilakoni para pandai besi pembuat senjata itu untuk menghasilkan pusaka berkualitas jawara. Bahkan beberapa pusaka diantaranya juga tercipta dari proses di luar nalar yang tak bisa dijangkau nalar manusia. Pusaka-pusaka tersebut konon dipercaya memiliki kekuatan magis di dalamnya, sehingga saat dipergunakan akan mampu mengalahkan lawan dalam sekejap. Sejumlah pusaka yang melegenda itu, beberapa diantaranya masih terawat dengan baik. Namun, tak sedikit pula yang sudah menurun dirawat oleh para pewarisnya. Berikut 7 pusaka yang melegenda di tanah Jawa. Yang pertama, Kotang Ontokusumo. Benda ini merupakan sebuah kain berbentuk rompi. Konon, rompi ini merupakan peninggalan dari Nabi Muhammad yang diwariskan secara turun-temurun dan sampailah ke tangan Sunan Kalijaga. Rompi Ontokusumo didapatkan Sunan Kalijaga setelah ia khatam Al-Quran pada malam Jumat Legi. Saat itu, Sunan Kalijaga bersama wali lain tengah berkumpul di Masjid Agung Demak, dan tiba-tiba mendapati sepucuk surat yang berisi pesan jika ia akan memperoleh hadiah berupa rompi terbuat dari kulit kambing peninggalan Nabi Muhammad. Yang kedua, keris Kiai Carubu. Pusaka Sunan Kalijaga ini berupa keris bernama Kiai Carubu. Keris Luk 17 ini dibuat oleh sahabat Sunan Kalijaga bernama Empu Supamandagri, seorang pandai besi kenamaan dari kerajaan Majapahit. Saat pembuatannya, konon Sunan Kalijaga hanya menyerahkan bahan mentah berupa besi seukuran biji salak. Dengan keterampilan dan kekuatan kanuragan yang dimiliki Empu Supamandagri, akhirnya keris tersebut dapat rampung digarap. Keris Kiai Carubu ini ditempa dengan bara dari sumber api abadi Merapen di Godong Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Konon, Empu Supamandagri membuat Kiai Carubu ini bukan dengan alat pemukul, namun hanya menekan-nekan besi meruk menggunakan jari tangannya. Yang ketiga,
Tongkat Kalimosodo. Sunan Kalijaga juga memiliki sebuah tongkat yang selalu setia menemani setiap pengembaranya. Dari tongkat ini, banyak peristiwa di luar nalar terjadi, seperti terciptanya mata air maupun munculnya api dari dalam tanah setelah benda pusaka tersebut ditancapkan ke bumi. Konon, tongkat warna hitam milik Sunan Kalijaga berasal dari kayu kalimasada. Pohon kayu kalimasada ini berasal dari Pulau Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Yang keempat, keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek. Keris ini merupakan pusaka utama di lingkungan Keraton Yogyakarta. Pusaka ini hanya dipegang oleh sultan yang tengah bertahta di Keraton Yogyakarta. Keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek ini pralambang sultan sebagai pemimpin rohani dan duniawi. Yang kelima, keris Kanjeng Kyai Joko Piturun. Pusaka ini berada pada urutan kedua dunia keris lingkungan Keraton Yogyakarta. Kanjeng Kyai Joko Piturun akan diberikan kepada putra mahkota Keraton Yogyakarta. Disebut-sebut, keris ini pernah dimiliki Sunan Kalijaga yang ditempa oleh pandai besi kenamaan di Kerajaan Demak. Yang keenam, tombak Kanjeng Kyai Pleret. Kanjeng Kyai Pleret merupakan tombak milik Danang Sutawijoyo atau Panembahan Senopati pendiri Keraton Mataram, sekarang menjadi Keraton Yogyakarta. Konon, Kanjeng Kyai Pleret ini merupakan dari Syekh Maulana Maghribi. Saat itu, Syekh Maulana Maghribi tak sengaja melihat adik perempuan Sunan Kalijaga, Rasa Wulan, yang tengah mandi di Sendang Beji. Benih Syekh Maulana Maghribi kemudian menetes ke air sendang hingga akhirnya Rasa Wulan menjadi hamil. Tetesan yang lainnya tiba-tiba mengeras dan kemudian berubah wujud menjadi sebuah mata tombak yang kemudian dinamai Kanjeng Kyai Pleret. Yang ketujuh, tombak Kanjeng Kyai Baru Glinding. Pusaka ini juga berupa tombak bernama Kanjeng Kyai Baru Glinding. Tombak sakti ini pernah dipergunakan seorang abdi dalam keraton bernama Ki Naya Dharma untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin Adipati Pati Pragula. Tombak ini merupakan titisan dari naga Baru Glinding. Ki Ageng Mangir Wanabaya yang merupakan ayah Baru Glinding menghukum anaknya yang berwujud ular naga tersebut untuk melingkari Gunung Merapi. Tinggal kurang sedikit lagi Baru Glinding berhasil melingkari Gunung Merapi. Agar kepalanya dapat menyentuh ekor, Baru Glinding lalu menjulurkan lidahnya. Hal itu tak disukai Ki Ageng Mangir Wanabaya dan menganggap anaknya telah berbuat curang. Ki Ageng Mangir Wanabaya lalu memotong lidah tersebut hingga kemudian menjadi sebuah pusaka mata tombak yang kemudian diberi nama tombak Kanjeng Kyai Baru Glinding. Itulah 7 pusaka sakti di tanah Jawa.
Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.